Shalom, selamat siang God Lovers. Saya Erwan Nainggolan selama beberapa waktu ke depan akan menemani Bapak Ibu Saudara pada program talk show yang ditayangkan oleh Diaspora TV Channel setiap hari Sabtu pukul 13. Saya berdoa God's Lovers semua dalam keadaan sehat dan tetap setia dalam menyaksikan setiap video-video di channel kami. God's Lovers, beberapa waktu belakangan ini terjadi lagi beberapa peristiwa yang mempengaruhi, jika kita tidak mau mengatakan mengguncang kehidupan banyak orang beriman di Indonesia. Mengapa? Karena di bulan Mei 2024 ini kita mengetahui paling tidak terdapat 2 persekusi yang terjadi terhadap orang Kristen di Indonesia. Pertama, penyerangan dan penganiayaan terhadap beberapa mahasiswa Katolik Universitas Pamulang yang tengah melakukan doa rosario pada tanggal 5 Mei 2024. 3 hari kemudian, di tanggal 8 Mei, viral video pembubaran ibadah di salah satu rumah jemaat GPIB Benowo di Kecamatan Cremel, Gresik, Jawa Timur oleh seorang oknum PNS wanita yang bernama Yayik Susilawati dan 2 orang laki-laki. Hal ini jelas-jelas sebuah pelanggaran hukum yang mengabaikan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Harapan kita persekusi seperti ini tidak terjadi lagi. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen bersikap dan membela diri? Untuk itu kami Diaspora TV mengundang narasumber seorang pemimpin Open Doors Indonesia, Bapak Pendeta Kongkin Atmojo. Beliau ini memiliki pengalaman langsung dengan tantangan yang dihadapi umat Kristiani di negara yang sangat beragam ini. Langsung saja kita sapa Pendeta Kongkin. Salam Pak Kongkin, apa kabar Pak? Baik Pak, puji Tuhan. Shalom Pak Erwan. Senang bisa kembali dalam acara ini. Terima kasih, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini untuk kesekian kalinya ya Pak. Iya Pak. Sebagai narasumber yang memberikan paparan di dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat penting untuk dibahas. Namun sebelum kita mulai membahas topik ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang agung dan mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh ada dalam acara program Diaspora TV Talk Show. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Kongkin Atmojo, sebagai narasumber yang akan memberi penjelasan mengenai topik yang akan kami bahas. Biarlah urapan turun atas hamba-Mu. Berkati juga God Lovers yang menyaksikan acara ini, beri kesabaran untuk menyaksikan sampai selesai, sehingga boleh menjadi edukasi bagi setiap kami. Terima kasih, berkati juga semua tim. Kami bersyukur Tuhan dan kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan yang pimpin. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya mengingatkan kepada semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga mengingatkan agar Bapak Ibu Saudara mensubscribe channel ini. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi
Karena dengan begitu, Bapak menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Pak Kongkin, Indonesia dengan warisan budaya yang beragam adalah rumah bagi jutaan dari berbagai latar belakang agama. Indonesia mengakui 6 agama resmi, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu. Geografi Indonesia yang unik terdiri dari kepulauan yang luas telah berkontribusi pada keberagaman budaya dan agama. Agama Islam adalah agama mayoritas dengan 87,2% populasi. Kristen 9,9% populasi. Juga memiliki pengikut yang jumlahnya signifikan. Meskipun secara resmi terdapat perlindungan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan beribadah, terdapat kecenderungan peningkatan diskriminasi terhadap umat Kristiani dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, selain pembubaran ibadah, kita tahu penolakan izin mendirikan rumah ibadah menjadi isu yang signifikan. Bahkan kita mencatat setidaknya 23 gereja ditutup dalam periode 3 tahun terakhir. Selain itu, tuduhan penodaan agama terus terjadi. Bahkan banyak diantaranya berujung pada hukuman penjara yang berat. Pak Kongkin, Anda adalah Ketua Open Doors Indonesia. Mungkin tidak semua dari kita mengetahui organisasi yang Bapak pimpin ini. Mohon dapat Bapak jelaskan secara singkat mengenai Open Doors Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Pak Irwan. Jadi ada 2 koreksi Pak yang saya mau buat dulu nih Pak ya. Yang pertama, lembaga kami di Indonesia namanya bukan Open Doors. Itu memang terafiliasi dengan Open Doors International di luar negeri sana. Pusatnya di Belanda. Tapi di Indonesia kita bernama Satu Lentera Indonesia. Jadi Yayasan Satu Lentera Indonesia yang disingkat SALT Indonesia. Jadi dapat tuh Pak SALT garamnya maupun juga terangnya, jadi terang dan garam dunia ya. Itu yang pertama, bahwa kita di Indonesia memang dikenal dan terdaftar dengan nama Yayasan Satu Lentera Indonesia. Kalau yang kedua, saya bukan ketuanya Pak. Ketuanya itu Brother Boas Panggabean. Ya sudah 18 tahun bersama lembaga ini. Dan saya sendiri sudah 23 tahun, ya, baru mau masuk 24 nih Pak. Makanya tahun ini kita pensiun, karena kita ada usia pensiun ya Pak. Jadi Open Doors ini adalah sebuah lembaga misi yang kalau bisa dikatakan fokusnya adalah mendampingi atau pertama meresponi gereja tubuh Kristus, ya, gerejanya, tubuhnya, orang-orangnya yang menghadapi tekanan, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan oleh karena imannya. Jadi oleh karena kepercayaannya, ketaatannya kepada Kristus, mereka kemudian mengalami persekusi, mengalami penderitaan karena tekanan dari masyarakat sekitar yang tidak mengizinkan atau tidak menginginkan keberadaan mereka. Kemudian mereka mengalami persekusi ini. Jadi ini yang menjadi objek kami Pak, yang kami dampingi, kami layani, dan kami advokasi. Jadi secara singkat itu Pak, itu ya penjelasannya. Baik Pak. Pak, Anda tentu mengikuti peristiwa persekusi yang terjadi di Tangerang Selatan dan Gresik baru-baru ini. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana Anda melihat peristiwa ini Pak? Ini kan gambaran yang menyedihkan ya. Sebenarnya bangsa Indonesia seluruhnya mestinya lebih sensitif terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini, karena di Indonesia ini kan tidak boleh tidak beragama. Jadi agamanya apapun ya. Kalau Anda Muslim terusnya ada masjid yang dilarang, pasti juga mestinya Anda bereaksi bukan dengan emosi tapi lebih dengan menuntut kepada pemerintah sebagai pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mengatur kehidupan berbangsa. Dan semuanya itu kan semuanya diatur dalam konstitusi. Jadi ketika ada gereja, ada jemaat yang sedang menggunakan hak konstitusi mereka untuk beribadah, kemudian digeruduk oleh massa yang tidak menginginkan adanya gereja, adanya orang percaya, orang Kristen yang sedang melakukan hak konstitusinya. Karena juga berdasarkan konstitusi kita berhak tinggal di mana saja. Di Indonesia tidak ada satu daerah pun yang menjadi eksklusif milik salah satu agama yang ada di Indonesia ini. Jadi kita bebas Pak, mau ada di Papua, mau ada di Aceh, dari
atas sampai bawah, kita bebas selama di dalam garis batas negara Republik Indonesia. Makanya kita bilang NKRI harga mati. Betul. Jadi boleh-boleh aja mestinya kita di mana saja kita tinggal. Dan sebagai orang yang beriman, karena kita juga sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam keimanan kita masing-masing kita punya kewajiban-kewajiban. Kewajiban kerohanian yang itu tidak bisa dibatasi oleh negara, Pak. Jangankan masyarakat yang merasa mayoritas atau merasa lebih mayoritas ini nggak harus di sini, Pak ya. Karena di Papua juga ataupun di Kupang itu kan mayoritasnya kebalik ya, yang Kristen malahan di sana yang banyakan ya. Jadi lebih baik jadi karena masyarakat mayoritas ini tidak berarti mereka lebih benar, lebih berhak untuk mengatur keimanan dan kebebasan beriman dan beribadah yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Mestinya kan negara melindungi itu karena sekali lagi kita harus konsisten dengan sila pertama di negara ini ya, yang kita semua sudah ngelotok, Pak, kita ngerti benar nih Pancasila apa maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi sedih kalau kita mendengar peristiwa-peristiwa ini terjadi dan mestinya pemerintah lebih tegas menindak. Jadi tidak bisa perundungan ataupun penggerudukan ibadah yang sedang berlangsung seperti yang terjadi di Lampung maupun juga terjadi di kemarin di Pamulang mamanya, itu kan hak orang untuk berdoa ya Pak ya, nggak bisa diberhentikan begitu saja atau malah dipersekusi. Ada penganiayaan terjadi itu di Pamulang yang hanya dipimpin oleh seorang RT. Konstitusi itu sangat jauh Pak posisinya dibandingkan seorang RT ya, yang merasa mungkin di lingkungannya dia yang paling berkuasa, tapi dia tetap ada di bawah, mestinya tunduk kepada hukum di Indonesia. Dan pemerintah mestinya tegas, dan kami juga sudah melihat respon daripada negara juga cukup lumayan lah ya, responsif, dan kalau nggak salah mereka pelaku-pelakunya juga sudah ditangkap dan sudah diproses. Ya kita lihatlah sampai nantinya di pengadilannya bagaimana. Ya, Pak. Baik, bagaimana SALT di Indonesia menanggapi insiden penganiayaan tersebut, Pak? Kalau kita jujur, waktu saya dengar pertama kali peristiwa ini, kita langsung menghubungi orang-orang yang paling tahu ya, siapa pemecah beritanya yang pertama, siapa yang menaikkan berita ini. Yang pertama ya, kalau untuk yang di kasus di Pamulang itu kan saya ini kan atau lembaga kami masuk di dalam suatu jaringan, jaringan advokasi Pak, terdiri dari berbagai-bagai unsur lembaga. Ada yang dari gereja, ada yang dari LSM, ya, ada yang dari PGI, PGLI dalam jaringan ini untuk kita bisa mulai berkomunikasi Pak. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini langsung dimasukkan dalam grup dan kita meresponi. Siapa yang meresponi ini pertama kali? Karena di dalam advokasi, khususnya untuk advokasi hukum ya, kalau sudah ditangani oleh salah satu, kita biasanya nggak berusaha untuk mendampingi atau mengambil alih. Jadi kita hanya membacking di belakangnya, mendorong, menguatkan usaha mereka untuk mengadvokasi situasi itu. Nah untuk kasus yang di Pamulang, jujur aja kami nggak bikin apa-apa Pak. Hanya kami memang mencatat. Jadi bagian kami adalah memberikan dukungan moral, dukungan semangat untuk mereka-mereka yang melakukan advokasi di lapangan. Kalau ada kesulitan, bagaimana kita bisa membantu. Kalau ada kekurangan, apa yang kita bisa tambahkan. Jadi pokoknya ini nggak bisa lolos istilahnya. Ya nggak bisa didiamkan. Atau saya ingat pernyataannya Pak Presiden Jokowi ya, dikatakan jangan hak konstitusi kebebasan beragama itu diatur dengan kesepakatan. Ya, jangan ini juga kemudian ketika dipersekusi diatur dengan perdamaian sepihak ataupun yang dipaksakan. Karena ini melanggar konstitusi Pak, ini merongrong konstitusi. Makanya itu CRT dan orang-orang yang melakukan kekerasan itu harus ditindak, harus ada tindak lanjut secara hukum. Jadi kami mencatat untuk kami laporkan ke lembaga kami, kan ada tempat pelaporan untuk hal-hal seperti ini untuk advokasi di level internasionalnya Pak. Nanti akan juga ceritakan lebih lanjut apa saja yang kami lakukan. Baik, dukungan jangka panjang apakah ada diberikan bagi individu atau komunitas yang terdampak tersebut Pak? Kalau dalam
Pengalaman kami sih ada yang kami dampingi, kami terus sertai dalam perjalanan mereka. Jadi ada pada saat penganiayaan ataupun post penganiayaan ya, atau pasca. Di saat kami biasanya membantu mereka yang mengalami penganiayaan karena baru pertama kali kami bertemu, ya kami hadir dengan mencari tahu bagaimana atau apa aja bagian kami untuk bisa membantu, karena biasanya kami juga nggak sendirian datangnya Pak. Kami juga nggak mau ngambil ini sebagai milik kami, ini hak kami untuk membantu mereka. Ini bukan masalah kayak jual rumah harus ada agen eksklusif Pak ya, istilahnya agen properti yang eksklusif, tapi kami memang tidak pernah membuat ini menjadi eksklusif. Siapa yang bisa membantu, ayo kita bantu. Dan biasanya kalau untuk paskanya ya kami melakukan monitoring, kami melakukan menghubungi mereka dengan HP paling tidak atau WA, dan seringkali juga kami kunjungi memastikan bahwa mereka masih berlanjut. Jadi ini Pak, kenapa kami melakukan pendampingan, penguatan kepada jemaat Kristus yang mengalami penganiayaan? Ujung-ujungnya supaya mereka tetap kuat di dalam iman. Mereka tidak mundur dalam iman, tidak takut terhadap tekanan-tekanan oleh karena keimanannya kepada Kristus. Teringat akan Roma 8 ayatnya yang keberapa, 18 ya kalau nggak salah ya, yang berbicara mengenai bahwa Paulus katakan penderitaan yang kita alami sekarang ini nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan nanti. Jadi ini yang kita mau kuatkan jemaat untuk nggak usah khawatir lah, jangan takut. Kita ada di sini untuk Anda, untuk membantu. Apa yang bisa kita bantu? Tapi jangan pernah melepaskan Kristus, istilahnya. Itu wujud langsung dukungan daripada SALT di Indonesia terhadap yang kena aniaya tadi ya Pak. Betul Pak. Jadi dilihat keadaannya Pak. Kalau memang membutuhkan bantuan rumah sakit, kita sediakan bangunan rumah sakit. Kalau bantuan hukum, kita sediakan untuk pengacaranya, untuk membela mereka secara hukum. Jadi ada hal-hal yang praktis yang kita lakukan untuk mereka yang teraniaya. Pak, boleh berikan gambaran mengenai situasi katakanlah selama 5 tahun belakangan ini mengenai persekusi yang terjadi terhadap umat Kristiani di Indonesia. Menurut catatan Bapak, apakah kecenderungan persekusi dalam 5 tahun terakhir ini meningkat atau menurun Pak? Di Indonesia ini lucu Pak ya, naik turun sih dia. Naik turun, nggak konsisten gitu loh. Di satu sisi bagus nggak konsisten, artinya tidak ada gerakan yang konsisten dalam mempersekusi, menganiaya gereja. Jadi gereja bukan menjadi target suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang ingin jumlah mereka berkurang, jumlah kita berkurang, atau malah ditiadakan di Indonesia. Jadi itu tidak ada. Makanya naik turun Pak. Sporadis memang. Contohnya saya pakai data kami Pak ya, di Open Doors ini kami setiap tahun kami melakukan penelitian, membuat survei di sana sini, research ya, untuk mengetahui dan menempatkan posisi setiap negara dari 60 atau 80 negara. Kemudian dilaporkan dalam 50 negara yang paling berat mengalami penganiayaan untuk orang Kristen. Ya, ini Indonesia rankingnya naik turun nih Pak. Jadi di tahun 22 ranking kita di 28 dari 50 negara. Ya, di tahun 2022 ini setelah Covid loh Pak. Jadi waktu Covid mah turun Pak angkanya Pak. Nyaris tidak ada penganiayaan, semuanya harus di rumah soalnya kan. Jadi ada blessingsnya di situ. Di tahun 2023 itu ada 33. Kita di posisi 33. Jadi ketika posisi di 33 artinya penganiayaan berkurang. Ya. Kemudian di tahun 24 ini laporan untuk kejadian tahun 2023 itu menempatkan Indonesia di ranking 42. Jadi makin lagi naik Pak. Kita. Jadi sebenarnya kalau dilihat penganiayaannya sporadis, naik turun. Nah ini bisa ada beberapa penyebabnya. Kenapa angkanya naik turun? Yang utama mungkin karena kebanyakan karena gereja ketika mengalami penganiayaan mereka tidak melapor. Jadi kami juga kemudian tidak mendengar. Jadi angkanya tidak tercatat. Saya percaya angka-angka ini banyak Pak sebenarnya. Cuman hanya banyak yang tidak terkoneksi dengan kami atau tidak terkoneksi dengan jaringan. Makanya kami berjejaring supaya lebih lagi kuat menangkap kasus-kasus ini ketika terjadi. Jadi kalau lihat trennya atau apakah meningkat atau menurun untuk tahun 2024 saja nih Pak, dari tahun ini aja sudah
lebih dari 148 kasus penganiayaan. Ya macam-macam Pak, penganiayaan lapor ya, di tempat kerja, mereka didiskriminasi itu tercatat, ataupun pembubaran, pelarangan. Banyak kan di tempat-tempat di Jakarta aja Pak, nggak usah jauh-jauh. Orang Kristen itu sulit mendapatkan rumah kos hanya oleh karena masalah agama. Orang indukosnya begitu tahu, oh ini orang Kristen ya, oh baru malam dikasih tahu, maaf rupanya suami saya udah ada duluan yang sudah memesan tempat. Akhirnya keluar nih dialami teman saya. Jadi di sini aja juga diskriminasi oleh karena keagamaan juga. Makanya itu juga tercatat Pak. Jadi tahun ini aja udah meningkat Pak. Kita lihat nanti akhir tahun akhirnya reportnya seperti apa. Pasti meningkat. Pak, menurut Bapak, apakah sebenarnya akar permasalahan dari persekusi yang kerap terjadi di Indonesia? Apakah karena implementasi hukum dan perundangan yang kurang dapat melindungi kaum minoritas Kristen, atau lebih kepada lemahnya penegakan hukum? Saya rasa sih kombinasi dari beberapa unsur. Yang pertama itu tadi mengenai hukum ya, mengenai undang-undangnya. Kalau untuk hak konstitusinya, dasar hukumnya secara konstitusional kuat Pak. Kita solid Pak untuk itu. Ada undang-undang HAM juga ya yang mirip dengan konstitusi. Jadi konstitusi itu sebagai dasar, terus undang-undang HAM kayak menerjemahkan konstitusi itu untuk praktisnya seperti apa, itu juga menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan ya. Undang-undang HAM bahwa ini adalah hak asasi manusia untuk beribadah. Repotnya atau menjadi masalahnya adalah ketika ada itu turun ke bawah Pak, dari konstitusi, kemudian turun-turun dari perundangan, kemudian menjadi sampai kepada perda-perda, peraturan-peraturan daerah. Nah, disinilah peraturan-peraturan daerahnya yang sering menjadi masalah. Karena ini yang nggak jauh dari politik sih Pak ya, ujung-ujungnya. Masalah yang banyak dialami di Indonesia biasanya oleh karena adanya campur tangan elit-elit atau orang-orang yang berkepentingan di dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Jadi perda-perda yang seringkali dibuat juga tergantung siapa yang duduk di DPRD-nya yang paling banyak, atau masyarakat di situ yang punya akses kepada mereka yang membuat kebijakan. Jadi masalah keadilan inilah yang sedih saya lihatnya juga, bahwa kenapa Indonesia masyarakatnya menjadi seperti ini, yang dulu di tahun 60-70-an lah taruhlah ya, 70-80 tidak seperti ini. Hanya memang mungkin ada banyak pengaruh dari orang-orang yang sudah keluar dan kembali lagi memasukkan paham-paham yang lebih ekstrim. Jadi yang pertama perda-perda Pak, peraturan-peraturan dan keadaan politik, khususnya di dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah ya, serentak di tahun ini. Dan dari data-data yang kita lihat, gereja-gereja yang mengalami persekusi di Jawa Timur atau di Jawa Barat, di mana-mana ini ada peningkatan. Artinya ini sekali lagi membuktikan bahwa ada orang-orang yang ingin bermain secara politis dengan menggunakan jalur-jalur politis untuk menekan gereja. Tapi juga masalah yang berikutnya, kontributor untuk penganiayaan di Indonesia kadang-kadang juga datang dari Indonesia. Orang Kristen sendiri, orang Kristennya sendiri. Entah terlalu merasa benar dan terlalu bahagia dengan keimanannya, dan ada juga dasar konstitusi yang melindungi mereka. Ada undang-undang juga yang melindungi mereka, mengizinkan mereka untuk membuat postingan-postingan di TikTok, dan kan boleh-boleh aja sebenarnya. Sosial media ada undang-undangnya. Hanya memang ada batasan-batasannya. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat sehingga tidak memikirkan dampak hukumnya apabila ada orang yang melaporkan kita oleh karena perkataan yang tidak mengenakan atau ada penghinaan. Ya. Dan ini yang seringkali menjadi masalah. Ya, kayak kita bisa lihat yang kasus perpuluhan ya, yang akhirnya dibereskan harus bertemu dengan JK ya. Ada juga komen-komen yang disampaikan oleh Muhammad Kaceh yang akhirnya masuk ke penjara ya akibat postingan. Tapi kan banyak akhirnya juga perundang-undangan ataupun vonis hakim melebihi daripada hukuman yang ditetapkan di dalam perundangan. Jadi ada banyak masalah yang perlu ditinjau. Tapi sekali lagi untuk penyebab keduanya adalah banyak dari kita sendiri juga kurang berhati-hati, kurang bijak dalam juga beribadah ya, dalam menggunakan tempat ibadah ya. Itu
banyak masalah-masalah yang kita jumpai yang juga menyebabkan penderitaan ataupun penganiayaan. Ya. Pak, dalam melihat persekusi yang kerap terjadi, apakah Bapak tidak melihat adanya semacam anti pluralisme di beberapa kelompok agama? Ya semua orang tidak terlalu nyaman dengan perubahan sih kebanyakan orang, Pak ya. Terlebih untuk hal-hal yang berhubungan dengan keimanan dan masa depan keakhiratan ya. Iya. Jadi ini yang menjadi masalah. Tapi kami juga memperhatikan bahwa banyak ketakutan yang tak disebutkan, tapi dengan aksi mereka, pertanyaannya kok gitu sih? Ya, kenapa bisa bereaksi seperti itu gitu loh? Karena mestinya kalau nggak ada unsur ketakutan ya nggak harus begitu. Nah, kecuali itu juga mungkin salah satunya ketakutannya adalah orang-orang yang berpengaruh itu akan hilang pengaruhnya, Pak. Ya pemimpin-pemimpin kelompok atau agama itu akan kehilangan konstituennya tanda kutip ketika semakin berkurang atau ada pengaruh pandangan lain di dalam masyarakatnya, komunitasnya, maaf. Jadi ini juga menjadi masalah. Menurut Bapak, apa tantangan utama yang dihadapi umat Kristiani di Indonesia, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan penganiayaan, Pak? Waktu saya pindah, ya beralih agama. Dan pindah agama itu hak-haknya setiap orang, Pak. Boleh-boleh aja, Pak, di Indonesia dijamin. Orang pindah agama, it's nothing serious lah. Kalau orang mau pindah agama, ya haknya dia lah. Ya, Pak, ya. Jadi bukan urusan keluarga, bukan urusan masyarakat setempat, bukan apalagi ketua RT. Ya, untuk seseorang itu beralih agama, berpindah agama. Boleh-boleh aja. Yang nggak boleh adalah ketika sudah berpindah agama, membanding-bandingkan dan menjelek-jelekkan agama itu. Dan kita lihatlah di berbagai channel YouTube banyak orang yang mestinya bisa secara hukum mestinya bisa kita tuntut, Pak ya. Jadi ini yang sangat juga disayangkan bahwa hal-hal seperti ini kok kayaknya diizinkan apabila ini dilakukan terhadap kelompok minoritas. Ya, kelompok minoritas ini kan nggak hanya Kristen aja, Pak ya. Ada juga Islam Ahmadiyah, ada juga Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan juga ada aliran kepercayaan. Nah, ini aliran kepercayaan juga jangan disingkirkan, Pak, karena aliran kepercayaan itu juga keyakinan yang mestinya juga dilindungi oleh undang-undang di Indonesia untuk keberadaannya. Dan tidak bisa dipersekusi hanya oleh karena mereka berbeda. Jadi ini yang merepotkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika ada orang yang berganti agama, kemudian ini dipermasalahkan karena masyarakat sekitarnya nggak biasa dengan hal ini. Kenapa nih orang jadi beda sendiri nih? Pasti salah keluarganya kemudian merasa malu ya, karena itu dia menekan anggotanya yang berpindah agama. Jadi masalah utamanya adalah sosialisasi, menurut saya konstitusi, hak-hak kebebasan beragama di Indonesia. Itu yang harus disosialisasikan bahwa meskipun Anda nggak suka anggota keluarga Anda ada yang berpindah agama, tidak berarti Anda berhak untuk mempersekusi, tidak berhak untuk memaksa dia untuk berbalik, karena setiap orang di Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas itu adalah orang-orang dewasa yang berhak untuk menentukan apa yang dia mau percaya dan bagaimana dia mau beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi nggak bisa diatur oleh siapa-siapa, Pak. Nggak bisa diatur negara, nggak bisa diatur keluarga, nggak bisa diatur oleh siapa-siapa. Itu hak pribadi betul ya. Hak pribadi yang harus dihormati, harus dihormati. Karena ini internum ya, Pak, yang nggak bisa digaruk, yang nggak bisa dirampas, nggak bisa dikurangi, nggak bisa diatur. Ini hak pribadi Anda. Pak, kalau kita mau pindah agama tiap tahun supaya kita bisa ngerayain Natal, Lebaran, Waisak, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Saya nggak nganjurin, cuma ada mestinya berdasarkan hukum dan konstitusi boleh. Nggak usah direpotin mestinya. Baik, Pak Kongkin, kita sebagai orang Kristen itu kan memiliki ajaran utama yang kasih dan mengasihi gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi persekusi yang kerap terjadi? Dalam hal ini apa pendapat Bapak terhadap non-violence resistance atau perlawanan tanpa kekerasan, serta legal advokasi, Pak? Oke, saya mau jawab yang pertama dulu, Pak ya, bahwa dalam ini masalahnya manusia. Manusia itu 80% reaksi, 20% aksi.
Iya. Jadi lebih banyak reaksinya daripada aksinya. Iya. Nah, yang kalau demikian adanya, kita harus memperhatikan yang reaksinya, Pak. Yang kita harus sepadankan dengan firman Tuhan. Meskipun juga aksinya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi reaksinya itu lebih concerning daripada yang aksinya. Iya. Khususnya dalam konteks penganiayaan. Ketika mereka mengalami kejahatan, ketika mereka mengalami perundungan, ketika mereka mengalami penganiayaan, Tuhan Yesus sudah jelas-jelas mengatakan jangan membalas dendam. Karena balas dendam adalah hakku, kata Tuhan. Iya. Ya. Udah nggak bisa ditawar-tawar. Kalau udah haknya Tuhan, jangan kita rampas dari Tuhan. Ya, Tuhan juga nggak pernah pinjemin hak itu untuk kita minjem seminggu, ya untuk kita membalas dendam nggak pernah juga. Iya. Jadi hak untuk membalas dendam adalah haknya Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 17 dikatakan Paulus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan. Nah, ini mesti digarisbawahi ini. Iya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik untuk semua orang. Artinya, kita lakukan kebaikan nggak hanya untuk kelompok kita saja. Iya. Nggak hanya untuk suku kita saja. Iya. Tapi kita melakukan untuk semua orang. Untuk semua suku, untuk semua agama. Mestinya ini menjadi prinsip yang juga orang Kristen lakukan. Jadi, ketika kita mengalami penganiayaan, kita tidak membalas dendam karena memang itu adalah perintah Tuhan. Karena ketika kita membalas kejahatan dan kejahatan, hanya membuktikan bahwa kita orang jahat, Pak. Ketika kita membalas kebaikan dan kebaikan, ya itu kalau orang baik, Pak. Iya. Ya, tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita membalas kejahatan dengan kasih seperti yang Kristus perintahkan, itu menjadikan kita orang-orangnya Kristus, menjadi orang-orang Kristen. Roma 12 ayat 21 kembali Paulus mengingatkan, Pak, bahwa dia katakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi itu bukan opsi, Pak, istilahnya untuk orang Kristen. Bukan ketika dia kesal, dia marah. Opsinya adalah paling enggak mereka yang melakukan kejahatan juga mengalami sedikit lah penderitaan yang kita alami. Itu balas dendam, Pak, sedikit pun juga. Ya, itu yang tidak bisa. Yang tidak boleh sebagai orang Kristen. Ya, Tuhan udah ingetin di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak masalah dalam 1 Yohanes 16 ya. Karena itu jangan heran. 1 Petrus 4 ayat 12. Jangan heran kalau kamu mengalami penganiayaan. Jangan kaget kalau bahasa Inggrisnya. Ya, karena ini memang udah panggilan kita. Keselamatan dalam Kristus juga di dalamnya ada penderitaan dan penganiayaan. Jadi mestinya kita tidak bereaksi seperti kebanyakan orang dunia yang membalas kejahatan dan kejahatan. Sesulitnya, sesakitnya, sependeritaannya begitu luar biasa. Tetap kita taat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Kalau namanya cobaan itu untuk membuktikan kualitas kita sebagai orang Kristen, Pak, ya. Kualitas kita, kepenuhan kita di dalam roh, karena mestinya menghasilkan buah roh yang mesti ditampilkan. Salah satunya kan long suffering kalau bahasa Inggrisnya, Pak, ya. Ketahanan iman itu dalam penderitaan. Jadi kalau untuk non resisten tadi ya, tidak melawan. Kalau saya malah menganjurkan orang melawan, Pak. Gitu. Iya. Ketika hak kita diganggu, ketika hak konstitusi kita dikurangi apa dihalang-halangi. Iya. Seperti Paulus, Pak, kita ngelawan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, di situ kita bisa jumpai, Pak, ketika Rasul Paulus mau disesah. Mau dicambuk karena dia dituduh, Pak, orang-orang banyak dia membuat kerusuhan di Yerusalem. Ketika sebelum diinterogasi aja kamu benar nggak melakukan ini atau apa, mau dicambuk dulu nih. Dan Paulus juga tahu dicambuk itu sakit, Pak. Dan dia juga bukan orang yang takut dengan mengalami penganiayaan. Dia udah alami berapa kali itu dicambuk sebenarnya. Tapi saat itu dia tahu itu sakit. Ngapain juga gitu loh. Jadi orang Kristen nggak harus juga gua harus dicambuk seenaknya sama orang yang tidak suka dengan kita sebagai orang Kristen. Nah, ketika hak konstitusinya itu dilanggar, dia angkat jari, Pak, sebelum dicambuk. Emang boleh warga negara Rom disesah sebelum dia terbukti salah di dalam pengadilan Rom, pengadilan Kaisar. Nggak bisa peraturan hukumnya, undang-undangnya. Si eksekutornya juga ngerti undang-undangnya. Jadi ketika kita dibully sebagai orang Kristen atas kebebasan kita karena keimanan kita yang dijamin oleh konstitusi, kita harus ngelawan. Tapi ngelawannya demi hukum, Pak, dengan hukum. Ya,
Tapi Brother Andrew juga sudah katakan, dulu Brother Andrew pendirinya Open Doors, bilang, ketika kita sudah melakukan segala sesuatu untuk membela hak kita untuk beribadah, dan kita tetap mengalami penganiayaan, terimalah itu menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya. Karena demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus juga mengalaminya. Wah, ulang cakep nih. Pak Kongkin, selain dari non-violence resistance dan legal advocacy, menurut Anda bagaimana kita orang Kristen menunjukkan teladan dalam menanggapi kebencian dan sikap bermusuhan oleh sekelompok orang, Pak? Nggak bisa, harus dengan melakukan perbuatan kasih itu, Pak. Dan kalau kita melakukan advokasi, Pak, ya kan advokasi ada dua, Pak, ya. Legal advokasi atau litigasi atau non litigasi. Jadi dua-duanya harus dilakukan, Pak. Secara hukum kami Open Doors menyediakan bantuan hukum untuk saudara-saudara, untuk gereja yang mengalami masalah-masalah yang ada aturan hukumnya. Ya, jadi kita pakai hukum untuk melawan. Sampai pengadilan deh. Ya, kita terusin. Dan ini nggak dibayar. Jadi kadang-kadang orang yang mau dibantu, ini bayar nggak, Pak? Katanya. Nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Karena ada tubuh Kristus, orang-orang percaya di berbagai-bagai tempat di Indonesia maupun di dunia yang memberikan dana support untuk hal-hal seperti ini. Jadi ada legal assistance untuk victims of persecution yang kita dana yang disediakan untuk itu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi yang lebih sukses, Pak, seringkali untuk kasus-kasus penutupan gereja ya, ataupun perundungan seperti yang terjadi di Pamulang umpamanya, itu justru non litigasi, Pak. Advokasi non litigasi, menggunakan sosial media, menggunakan pemberitaan. Kita beraliansi juga dengan AJI, ya, Aliansi Jurnalistik Indonesia, dengan Sejuk, Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman, yang nggak melihat agama tapi melihat keadilan, memperhatikan dan memperjuangkan kebenaran yang ada, yang diatur di dalam konstitusi untuk semua warga. Jadi kita melakukan banyak pemberitaan, ya, makanya yang di Pamulang kan istilahnya cepat beres karena masuk koran, masuk ke sosial media, itu luar biasa, Pak, untuk membentuk opini publik. Jadi dari berbagai sektor masuk. Akhirnya orang-orang jadi semua tahu, Pak. Yang muslimnya sendiri juga banyak yang nggak setuju dengan yang kayak ginian, Pak. Jadi ini bukan masalah agama akhirnya. Ya, ini kan masalah pelanggaran hak konstitusi warga negara Indonesia. Dan ini yang harus kemudian diurus dan ditangani. Jadi dengan kegiatan pembelaan, itu artinya advokasi kan, Pak, ya, secara legal maupun non litigasi, kita lakukan semuanya bersama-sama, Pak, dengan orang individu-individu, dengan jemaat-jemaat atau dengan lembaga-lembaga lainnya, lembaga Kristen maupun LSM untuk hak asasi manusia. Kita gerak sama-sama, Pak, supaya negara ini menjadi rumah untuk semua agama. Betul. Yang aman, ramah, dan damai. Itu aja sih, Pak. Baik, God Lovers, kembali kami mengingatkan bahwa GKRI Diaspora City Center memiliki beberapa program pelayanan diakonia. Barangkali Bapak Ibu ingin mengambil bagian dalam pelayanan kepada sesama ini. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita saksikan video singkat berikut ini.
Terima kasih atas partisipasi God Lovers semua buat mendukung program pelayanan di GKRI Diaspora City Center. Baik Pak Kongkin, kita lanjutkan. Bagaimana Open Doors atau SALT di Indonesia bekerja untuk mendukung umat Kristen yang teraniaya dan membela hak-hak mereka? Mungkin Anda dapat berbagi cerita atau contoh spesifik mengenai individu atau komunitas yang telah dibantu oleh Open Doors atau SALT di Indonesia, Pak. Kalau udah 24 tahun langsung bingung nih Pak, saya nyari-nyari mana yang saya bisa contohin. Sudah terlalu banyak ya? Terlalu banyak soalnya Pak. Karena juga gini, kebanyakan memang pada waktu awal-awal 4 tahun itu kan di Ambon dan Poso Pak ya. Baik. Itu udah lama, udah lalu lah. Tapi kebanyakan memang di sana pengalaman ini. Kalau memang yang sedikit merepotkan biasanya adalah urusan perizinan gereja. Gereja ditutup, gereja tidak diizinkan atau dituntut oleh ada pesantren yang tidak ingin ada gereja di sekitar keberadaan mereka. Salah satunya yang ini terjadi di tahun 2022 atau 23 ya, 22 kalau nggak salah, yaitu di gereja GPDI di Desa Tempe di Lumajang. Kita mendapat panggilan atau report atau laporan bahwa ada GPDI di sana yang ditutup oleh salah satu pimpinan pesantren. Pesantren yang baru ada berapa tahun setelah gereja ini udah ada duluan gitu, dari tahun 70-an. Dan ketika mereka dilarang, kemudian menghubungi kami pun langsung gerak cepat istilahnya Pak. Kami saya hubungi Pak pengacara Fredrik Binakunari yang membela Baradae untuk bersama-sama mengunjungi tempat untuk melakukan pembelaan secara hukum. Dan melalui jaringan advokasi non litigasi kami membangun komunikasi dengan Sejuk, dengan Sobat KBB, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dengan Gus Durian, dengan NU, ya, karena ini terjadi di Jawa Timur. Jadi ada orang-orang yang dalam jaringan yang baik untuk kita berjejaring lah Pak. Ini makanya menjadi pelajaran untuk gereja di seluruh Indonesia untuk jangan eksklusif. Anda harus inklusif, melibatkan orang-orang di sekitar Anda untuk berjejaring dengan banyak orang. Supaya untuk hal-hal seperti ini biasanya kan individu Pak ya, terisolir ke peristiwa-peristiwa ini. Dengan jaringan, dengan kelompok-kelompok pendukung lainnya, suara kita akan lebih bisa kuat untuk pembelaan hak asasi kita. Jadi yang kita lakukan dengan gereja Tempe, di Tempe ini, GPDI di Tempe, akhirnya kita bisa menghubungi kepala daerah, bupatinya, Bupati Lumajang. Nah, Bupati Lumajang memang sudah terbukti sangat toleran, dan dia nggak suka dengan adanya persekusi begini Pak. Akhirnya singkat cerita, gereja Tempe itu nggak punya izin ya, memang nggak ada IMB-nya Pak dari dulu, dari tahun 71 sampai sekarang nggak dikasih IMB-nya. Akhirnya sama si bupati itu disediakan lahan tanah kabupaten pemerintah setempat untuk ditempati dan dibangun gereja, dan sekarang GPDI punya gedung baru. Tanpa gedung lamanya dikorbankan. Jadi gedung lama itu tapi menjadi miliknya GPDI, tapi dikasih gedung baru, tanah di gedung baru untuk beribadah. Jadi tidak semua penganiayaan, penderitaan itu kemudian menjadi suatu malapetaka. Malah sebaliknya menjadi blessings in disguise istilahnya berkat yang tersembunyi melalui penganiayaan. Selama yang saya tekankan juga kepada jemaat, kepada pendeta, selama jemaat tetap taat, tetap setia, jangan panik ya. Tuhan itu maha besar, udahlah. Tuhan kita udah nggak ada saingan ya Pak. Mau diapain Pak? Orang-orang yang mau goda-godain lah apa sih? Ya, yang penting kita berserah kepada Tuhan dan kita berjalan dalam pimpinannya. Karena banyak orang-orang percaya yang punya keahlian, yang punya kemampuan, yang punya koneksi. Tuhan juga pakai raja-raja di masa lalu di Perjanjian Lama yang tidak seiman, yang tidak percaya sama Tuhan juga dipakai untuk kesejahteraan bangsa Israel. Demikian juga untuk kita Pak. Pak Kongkin melihat banyaknya konten-konten yang kadang-kadang dari orang Kristen sendiri yang malah memicu konflik agama yang berdampak ditutupnya tempat ibadah seperti di Serang dan Pandeglang. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
Ini loh orang kadang-kadang itu tadi udah bilang Pak, kadang-kadang kita terlalu excited ya, terlalu merasa bebas. Kita punya kebebasan di Indonesia sekarang ini untuk membuat konten, untuk ya ini masalahnya sering orang bikin konten sih Pak ya, untuk menaikkan rating ya. Dengan semakin banyak yang menonton di YouTube atau itu kan mereka mendapatkan pembayaran juga ya kalau mencapai angka tertentu ya. Jadi dengan semangat kebebasan ini, dengan adanya insentif-insentif seperti itu, nah kadang-kadang orang Kristen memang kurang bijak ya. Kalau mereka gini, kalau saran saya sih dengan kasus yang di Serang maupun juga yang di Pandeglang, harus tahu ya, kalau kita mau bikin konten, kita harus tahu dan menyadari, research dulu deh, jangan datang-datang, ini tiba-tiba kan dia datang aja Pak, dia tiba-tiba datang langsung spare of the moment, mereka langsung ngerekam-rekam. Harus cari tahu dulu keadaan geografisnya atau sejarahnya, historisnya seperti apa di gereja. Kita tahu di Cilegon ada perjanjian katanya yang tidak boleh ada gereja. Ya, sudah perjanjian orang Kristen tidak bisa bangun gereja di situ. Ya, itu perjanjian yang juga kita tuntut Pak. Untuk ini perjanjian siapa dengan siapa nih? Kenapa bisa sampai sekarang? Orang yang bikin perjanjian udah pada lewat, semua udah pada mati. Ya, sedangkan kita punya konstitusi yang mengizinkan usinya. Jadi ini juga menjadi perjuangan sampai dengan hari ini. Jadi ya ini yang kita bilangkan. Lihat dulu daerahnya, historisnya. Jangan dikatakan tidak ada gereja, yang katanya nggak ada gereja di Cilegon, atau di Serang maupun di Pandeglang. Buktinya ada nih, dibawa kemana-mana kan. Akhirnya masyarakat Muslim yang juga menyaksikan karena di upload yang nggak terrestricted ya untuk viewersnya. Mereka akhirnya terbuka, semua orang bisa melihat. Dan gimana juga orang sana juga kesel juga ngeliat Pak, ini daerah provinsi santri istilahnya ya, punya sejarah yang panjang, kenapa nih gereja sembarangan jadi kayaknya banyak itu malah dipromosikan dan lain-lainnya. Akhirnya ini mengundang penganiayaan terhadap gereja di sana. Akhirnya Pak Niga ya, sebagai pendetanya yang di sana juga harus mengatakan bahwa ini bukan gereja, memang bukan gereja, itu tempat dipakai untuk ibadah saja. Jadi seringkali memang hal-hal yang seperti ini yang diposting-posting ini kemudian menyebabkan perhatian yang tidak dibutuhkan, yang mempunyai tendensi negatif yang dialami oleh gereja-gereja yang nggak ada hubungannya langsung dengan si pembuat konten gitu loh. Ya akhirnya ya begitulah. Dan jadi kami memang kalau untuk yang itu Pak ngurusin yang urusan konten-konten ini nih, yang elektronik ini akhirnya kan masuk ke dalam cyber ya, cyber crime atau cyber divisi cyber ya di Polda. Nah, itu urusannya bisa panjang karena sulit itu ngurusinnya masalah karena kalau udah menyebar udah nggak bisa dibalikin lagi istilahnya Pak. Apalagi kalau sudah ada yang melapor. Pak, apa saja inisiatif atau program utama saat ini yang menjadi fokus dari SALT di Indonesia? Apakah SALT di Indonesia berkolaborasi dengan organisasi lain maksudnya, baik di Indonesia maupun internasional, untuk mengatasi permasalahan penganiayaan agama ini, Pak? Ya, itulah Pak. Jadi kita punya pelayanan kan ada dua mata pedang lah istilahnya Pak ya. Yang pertama presence ministry, kita hadir ya, presence. Kita hadir selalu di dalam situasi keadaan penganiayaan, hadir di dalam jemaatnya, hadir di dalam peristiwanya untuk mengadvokasi yang benar, ya, membereskan, membetulkan yang tidak benar untuk dibenarkan. Artinya bukan membenarkan perbuatannya, tapi menunjukkan mana yang tidak benar, mana yang benar. Dan itu yang harus diperjuangkan. Jadi presence ministry memastikan bahwa jemaat itu mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa kita juga nggak hanya SALT Indonesia saja, ya, tapi ada seluruh orang percaya di seluruh dunia lainnya yang mendukung mereka. Itu yang pertama. Suara dari luar mereka dengar bahwa mereka nggak sendirian. Tapi kami juga mata pedang yang keduanya adalah membawa suara mereka terdengar di luar. Jadi karena itu kami menggunakan jalur-jalur komunikasi, jalur-jalur advokasi di lembaga kami sendiri juga di Eropa. Mereka punya koneksi, mereka punya jalur-jalur komunikasi dengan parlemen Eropa maupun juga dengan parlemen Inggris di Inggrisnya, karena
Parlemen Eropa dengan Inggris kan beda Pak ya. Dan yang di Amerika dengan Kongres di sana, ya gunanya untuk apa? Untuk melobi kasus-kasus yang terjadi, persecution yang terjadi di seluruh Asia Tenggara, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara-negara baik di Eropa maupun Inggris maupun juga Amerika dalam kebijakan-kebijakan dengan Indonesia. Mempengaruhi kebijakan untuk perdagangan, kebijakan untuk pertahanan, ya macam-macam Pak. Jadi laporan-laporan yang kami dapati di lapangan dengan kami membantu mereka yang mengalami penganiayaan, itu nggak berhenti di situ saja, nggak berhenti dengan kami saja, tapi kami teruskan untuk menjadi laporan yang dapat mempengaruhi, menekan pemerintah Indonesia untuk kemudian pemerintah Indonesia juga serius menangani kasus-kasus ini. Mereka nggak bisa bilang, oh itu kan hanya lokal sana, jadi biarlah itu Pemdanya yang ngurusin atau PGLI daerahnya, tidak bisa begitu. Tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan warganya memperoleh hak-hak mereka dan hidup dalam kedamaian. Jadi kita punya kerjasama Pak. Kita untuk itu harus kerjasama dengan berbagai-bagai lembaga, baik lembaga negara dalam hal ini Komnas HAM. Komnas HAM kan tidak dikuasai lembaga negara, tapi itu bukan di bawah pemerintahan. Jadi mereka biasanya memberi rekomendasi, tapi kita membawa korban untuk melapor, untuk kemudian mereka bisa inspeksi melihat di lapangan seperti apa, supaya ini juga bagian daripada advokasi non litigasi yang kami lakukan. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga LSM, NGO yang juga punya jaringan yang kuat, penekanan di luar Pak. Makanya kalau ada kepala daerah, ya itu bupati wali kota, biasanya kan mereka yang di daerah itu yang paling menentukan ya untuk kebebasan umat beragama, untuk beribadah dan lain-lainnya. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan, dengan undang-undangnya, ya maaf aja kalau kita gedor-gedor Pak, istilahnya dengan advokasi, dengan gerakan bersama dengan teman-teman. Tujuannya untuk menekan supaya pihak pembuat kebijakan, sistemnya, orangnya atau strukturnya itu harus dirubah Pak, untuk memberikan perbaikan situasi untuk mereka yang kita advokasi. Jadi memang harus kerjasama Pak, di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak, apa yang dapat dilakukan individu atau organisasi untuk mendukung upaya SALT Indonesia dalam mengadvokasi dan mempromosikan kebebasan beragama dan membela umat Kristen yang teraniaya? Ya, untuk itu kita melakukan banyak kegiatan pelatihan Pak ya, pelatihan-pelatihan untuk gereja dalam hal meresponi penganiayaan, mengerti arti makna penganiayaan dari Alkitab, dalam Alkitab. Supaya sebenarnya yang paling baik untuk bersuara adalah mereka yang kemudian menjadi korban. Ya, untuk mempromosikan keadilan, untuk mempromosikan Indonesia juga sebagai negara yang menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya yang dijamin oleh konstitusi untuk bangsanya sendiri, untuk rakyatnya sendiri. Kita harus melatih juga bangsanya, rakyatnya, supaya mereka ngerti nih Pak, berdasarkan undang-undangnya apa sih. Nah ini masalahnya seringkali banyak gereja-gereja yang masih belum terlalu mengerti dengan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak mengerti hak-hak konstitusi mereka. Sehingga ada sempat dalam seminar kami yang mengatakan, Pak ngapain juga belajar hukum Pak, yang penting hukum kasih Pak. Semuanya pokoknya hukumnya Tuhan, hukum kasih aja, itu yang lebih penting Pak. Saya bilang, ya ada tempatnya dong. Berikan kepada kaisar yang menjadi miliknya kaisar, berikan kepada Tuhan yang miliknya Tuhan. Betul. Jadi apa yang milik Tuhan kita kasihkan kepada, sebagai orang Kristen kita berikan kepada Tuhan. Tapi bagian yang kita harus berikan kepada kaisar adalah harus sesuai dengan aturan yang negara berikan. Dan itu harus dimanfaatkan. Ya, karena ini berlaku untuk semuanya kan Pak. Hak ini kan berlaku untuk semuanya, warga negara, termasuk kita orang Kristen. Karena itulah kita juga harus ngerti, gereja harus ngerti. Jadi mensosialisasikan ini Pak, melalui seminar-seminar berdiri teguh di tengah badai, mengajarkan hal penganiayaan, konteks penganiayaan sebagai orang percaya berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab dan juga pengalaman orang-orang yang mengalami penganiayaan sebelumnya.
Yang kedua, kita melakukan pelatihan-pelatihan hukum dan advokasi untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Juga mempersiapkan bagaimana menulis laporan, Pak. Kadang-kadang atau ngajarin orang gini aja, Pak. Ke kantor polisi mau melaporkan persekusi, kamu pergi kemana? Gitu. Untuk itu aja banyak yang nggak tahu, Pak. Mereka takut ke kantor polisi, ya. Kalau bikin SIM mereka tahu, Pak. Kalau untuk laporan kayak gini mereka nggak tahu. Ya. Jadi as simple as that lah. Kita mengajarkan mereka bagaimana melaporkan, apa yang harus dilaporkan, kenapa harus dilaporkan. Jadi itu kita berikan pelatihan-pelatihan, training-training, pembekalan ya untuk sinode, untuk gereja, untuk jemaat, untuk sekolahan, sekolah teologi ya. Jadi semuanya kita kita lakukan kepada semua supaya pengetahuan ini juga kemudian meluas. Memperlengkapi lah ya. Memperlengkapi mereka, karena ujung-ujungnya mereka yang pasti, ujung-ujungnya mereka akan menghadapi, Pak. Jadi mendingan kita siap-siapan payungnya dulu lah. Betul. Ya. Pak Kongkin, menurut Anda apakah ada perkembangan atau tren terkini mengenai penganiayaan agama di Indonesia yang menurut Bapak harus diwaspadai oleh masyarakat internasional? Kalau tren di negara ini yang harus diwaspadai oleh internasional, mungkin yang paling utama adanya pemilu ya, pemilu. Karena di mana-mana selalu pemilu ini mengundang gejolak. Ya, namanya dukung-mendukung, tidak suka dengan siapa yang didukung, atau berusaha untuk mencari dukungan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melalui proses pemilihan presiden yang fairly aman lah ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Karena yang ditetapkan siapapun yang memimpin itu Tuhan yang sudah tentukan ya, sudah tetapkan. Jadi kita terima dengan ucapan syukur untuk Prabowo dan Gibran. Hanya sekarang yang menjadi concern adalah pilkada, pemilihan kepala daerah serentak ini, Pak, gubernur, dan biasanya memang dan terbukti dengan peristiwa-peristiwa. Tadi Bapak nyebutin 2 peristiwa di di Pamulang dan di Gresik ya. Padahal di bulan April itu contohnya ada PUK Tesalonika, Persatuan Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Pak, di Cengkareng. Itu digeruduk itu, Pak. Lagi ada kegiatan digeruduk sampai udah ibadah di tempat lain aja, mereka juga tempat pertemuannya masih didemo oleh masyarakat ya, karena mereka menolak keberadaan gereja. Padahal ini sebagian besar dari mereka adalah karyawan maintenance Garuda. Dan salah satu syarat orang yang kerja di pengurusan maintenance pesawat Garuda, mereka nggak boleh stres, Pak. Ya, jadi nggak boleh stres, nggak. Dan ini stress point ini, mereka ibadah aja digeruduk dan lain-lain. Dan ada beberapa di situ, ada 4-5 beberapa yang memang kerjaannya adalah di maintenance. Dan ketua serikatnya, salah satu jemaat ya, pimpinan jemaatnya itu juga adalah seniornya di GMC ya, Garuda Maintenance, yang sudah mengatakan kepada kami, Pak, kalau ini masih berlarut-larut juga saya laporkan ke atasan saya, bukan atasan, koneksi saya di luar negeri, yang dekat dengan FAA ya, Pak, dengan Badan Keamanan Penerbangan di Amerika. Dan pasti Indonesia akan ditekan karena kenapa pemerintah setempat, karena ini ujung-ujungnya camat, Pak. Camat yang turun ke lapangan ya, yang menyegel tempat ibadah. Ya, padahal mestinya dia memfasilitasi perizinan, bukannya men-entertain masyarakat yang menolak. Jadi sepihak banget, tidak mendengarkan dari sisi Kristennya, tapi langsung hand down, langsung menekan pihak gereja. Yaitu di PUK Tesalonika. Kemudian ada di bulan Mei juga ini terjadi di penutupan GPDI juga, Pak, di Desa Tanggul di Jember. Ini yang juga kami, itu juga camatnya terlibat di situ. Jadi aparat-aparat pemerintahan ini mestinya yang memfasilitasi, melindungi, melayani seluruh masyarakat, kok malah jadi berpihak kepada mayoritas. Di situ dalam pertemuan kemarin aja ada hadir perwakilan TNI, ada perwakilan kepolisian. Gue bilang, ini apa-apa, ini muspika kan istilahnya, Pak ya. Yang harus dihadapi hanya oleh karena ada keluhan. Itu keluhannya hanya dari satu orang, Pak. Kemudian diangkat oleh masyarakat di sekitar situ. Yang keluhannya juga sebenarnya, aduh, receh banget ya, perlu banget gitu loh.
Tapi ini terjadi. Jadi ini sekali lagi berhubungan juga, kita bisa hubungkan dengan apa yang sedang berlangsung juga di Jawa Timur, Pak, dengan pemilihan ya dalam menghadapi pilkada ini. Iya. Kemudian juga ada peristiwa di Cengkareng kemarin juga ada, saya lupa lagi di mana tuh Pak. Pokoknya kebanyakan mereka memang ada gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah yang tidak diberikan izin. Iya. Saya katakan tidak diberikan karena memang prosesnya panjang. Nah, kita baru nanti bahas Pak kalau baca FKUB, aturan FKUB. Dengan rencana juga Presiden akan menandatangani, Pak, sekarang lagi digodok nih Pak, Rampempres ya, rancangan peraturan Presiden untuk kerukunan ya, kerukunan beragama. Pemeliharaan kerukunan beragama di Indonesia ini nggak ada bedanya juga dengan PBM 2006 sih sebenarnya. Yang masih 90-60 kan ini seringkali peraturan PBM yang datangnya juga dari peraturan 2 menteri. Akhirnya jadi peraturan bersama menteri. Itu tetap aja. Dan sekarang kalau mau dirubah juga di Rampempres, akhirnya jadi peraturan presiden yang nanti diatur oleh FKUB. Yang mana FKUB-nya dari provinsi sekarang kan mau ditingkatkan jadi nasional, Pak. Nasional. Nah, kalau ini kan jadi suatu struktur. Ngapain ada Departemen Agama kalau masih dibuat juga FKUB untuk kerukunannya? Karena ini ini siapa yang duduk di sini kan rakyat ya, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang mencalonkan diri, jadi ajang ya kayak politik juga Pak, penempatan orang-orang yang memihak siapalah. Jadi nggak akan berhenti-berhenti ini masalahnya nih. Kami kemarin membuat FGD mengenai peraturan bersama menteri ini dengan PGI, PGLII, dengan lembaga-lembaga LSM. Dan kita sepakat Pak melihat bahwa masalah peraturan-peraturan pendirian bangunan yang dikawal atau harus melalui FKUB itu sungguh-sungguh merepotkan Pak. Akhirnya menjadi mestinya sih dihapus saja lah. Cuma kalau dihapus nggak ada gantinya, belum ada gantinya, tambah repot lagi ntar mungkin. Jadi itu mungkin menjadi teguran atau sentilan untuk DPR lah. Karena DPR yang membuat peraturan undang-undang. Jadi mereka yang mesti lebih giat, lebih aktif dalam hal ini. Jadi ini yang kami lakukan sekarang, Pak. Banyak berkomunikasi, banyak menjalin hubungan untuk membahas mengenai hal-hal seperti ini, mengkritisi peraturan-peraturan khususnya Rampempres nanti akan ditandatangani oleh Jokowi. Sedang digodok Pak, disesuaikan. Jadi harus ada suaranya juga. Kan kita jadi korban ya Pak, seringkali. Ya korbannya juga harus didengar dong. Betul. Apa yang jadi 90-60 PGI menyarankan 60-40 Pak. Nggak diterima, tetap aja 90-60 dipertahankan Pak. Jadi ya gitu deh. Perjuangan nggak pernah berhenti. Baik Pak Kongkin, ini terakhir nih. Iya Pak. Bagaimana SALT di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong kebebasan beragama dan melindungi hak-hak umat Kristiani? Nah ini terus kita membangun komunikasi, menjaga komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan Pak ya. Kita melalui jalur-jalur, kalau dari Open Doors sendiri kami bukanlah lembaga besar. Saya juga merasa untuk advokasi ini kita hanya nut and bolts lah Pak ya, istilahnya ya, baut sama sekrup doang lah di dalam satu struktur mesin yang besar ini. Tapi kita punya peran masing-masing yang kita harus bergabung atau berjejaring, tersambungkan dengan kekuatan yang lebih besar lagi untuk menyuarakan kepentingan bersama. Karena itulah kami berjejaring dengan berbagai-bagai lembaga, salah satunya juga dengan Komnas HAM, membangun hubungan, membangun komunikasi, mengetahui siapa-siapa komisioner, siapa-siapa saja di dalam Komnas HAM yang mempunyai passion, mempunyai hasrat untuk hal-hal seperti ini Pak. Dan sudah berapa tahun belakangan ini kami mempunyai hubungan baik dengan Komnas HAM. Kami juga juga berjejaring dengan lembaga-lembaga lain yang memperjuangkan atau yang memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dilakukan di dalam masyarakat ya. Ombudsman contohnya Ombudsman daerah lebih tepatnya. Karena lebih banyak kami kalau ke daerah-daerah, yang salah satu yang saya approach adalah Ombudsman daerah, karena mereka lah yang mengkritisi peraturan. Kalaupun peraturan pemerintah itu tidak responsif atau tidak berpihak kepada rakyat yang sedang ditekan oleh mayority masyarakat yang ada di situ, ya pemerintah yang salah, dan kita bisa salahkan karena mereka lah yang mestinya mengawal
peraturan-peraturan yang ada untuk mensejahterakan masyarakat tanpa memandang agama atau suku. Ya, jadi ini yang kami lakukan, Pak. Kita bekerja sama dalam membangun jaringan, membangun komunikasi dengan pemerintah, departemen, lembaga-lembaga non pemerintah sekalipun, untuk memastikan bahwa negara ini menghormati hak asasi warganya, Pak. Itu aja. Baik, Pak. Sebelum berpisah, barangkali Pak Kongkin mau memberikan closing statement tentang topik yang kita bahas ini, Pak. Kita sebagai orang Kristen, kita bukan warga negara kelas 2. Ya, kita punya hak yang sama. Karena itu berhak juga untuk mempertahankan, memperjuangkan hak kita. Kalau hak kita itu dihambat ataupun dikurangi, ya, dan untuk itu kita gunakan hak kita sebaik-baiknya. Ya, jalur hukum adalah jalur yang terbaik untuk memperjuangkan ini. Ketika gereja mengalami penganiayaan, jangan panik, jangan kaget. Ini adalah suatu hal yang biasa. Semua orang Kristen mengalami penganiayaan, Pak. Memang sudah dikatakan demikian di dalam Alkitab, demikianlah juga ketika kita alami, bagaimana kita meresponi. Ya, jangan panik, jangan melawan, jangan menendam, atau lagi membalas dendam. Ya, tetap lakukan perbuatan baik kepada semua orang, termasuk mereka yang melakukan kejahatan. Balas dengan kebaikan, balas dalam kebaikan dengan kasih. Ketika musuhmu ingin memerangimu, ya, firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan, berikanlah makanan, minuman, Anda menempatkan batu bara di atas kepala mereka, katanya kan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kami rindu dan kami senang berada melayani Gereja Teraniaya bersama dengan Salt Indonesia, bersama dengan jemaat Kristus di banyak negara di seluruh dunia. Seperti saya katakan ada 90-an, Pak, negara di dunia di mana kantor Open Doors atau Open Doors itu ada untuk mendukung semua orang percaya yang ada di Indonesia agar mereka bebas beribadah. Karena ini manfaatkanlah jalur-jalur yang ada untuk kita bisa hidup damai, sejahtera, dan menjadi berkat di tempat kita hidup. Amin. Baik, terima kasih Pak Kongkin. Sama-sama, Pak. Mari kita ingat bahwa kebebasan beragama adalah hak ajasi manusia yang mendasar. Hak yang harus dijunjung dan dilindungi bagi semua orang. Sebagai umat Kristiani yang mendasari jalan hidupnya kepada kasih, kita harus memiliki sikap yang jelas, yaitu tidak membalas kebencian. Sikap permusuhan bahkan penganiayaan dengan kekerasan. Mengasihi mereka yang membenci kita adalah sikap utama yang akan kita ambil. Sambil kita mendoakan agar tercipta masyarakat yang lebih toleran dan penuh kasih sayang. Namun perlu dicatat bahwa persekusi terhadap umat Kristen bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara lain. Penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pihak yang peduli untuk bekerja sama dalam mempromosikan toleransi, menghormati hak ajasi manusia, dan memastikan perlindungan bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Baik Pak Kongkin, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini. Kami doakan Pak Kongkin terus diberi kekuatan dan kesehatan dalam melakukan advokasi, baik bagi gereja-gereja di Indonesia. Salam kami juga buat keluarga Bapak. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati Bapak juga dan keluarga. God lovers, terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya Erwan Nenggolan bersama semua kru TV Diaspora yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.